Yakut tiba di gedung KPK pukul 9.30 pagi. KPK kini tengah mengusut kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Yakut diperiksa terkait prosesnya, alur perintah hingga aliran dana. Dugaan penyimpangan kuota haji 2024 berawal dari temuan Pansus Angket Haji DPR dan diduga terjadi pelanggaran saat Kemenak menetapkan 20.000 kuota tambahan. Pemberian kuota diduga tanpa melalui antrean atau masa tunggu, serta ada dugaan manipulasi data dalam sistem komputerisasi haji terpadu atau Siskohat. Selain itu, penyidik KPK juga hari ini memeriksa mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Mendikbudristek, Nadiem Makarim. Nadiem tiba di gedung KPK pukul 9 pagi. Nadiem diperiksa untuk penyelidikan kasus Google Cloud. Pengadaan Google Cloud terjadi saat pandemi COVID-19 ketika para siswa mengikuti pembelajaran jarak jauh. Sebelumnya, KPK telah memeriksa mantan staf khusus Nadiem pada akhir Juli 2025. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Abel Insani dan juru kamera Gahniar di gedung KPK Jakarta. Abel, ada dua nama mantan menteri di dua kasus berbeda yang diperiksa KPK hari ini. Untuk kasus ex-menteri agama, apa saja yang ingin digali penyidik? Ya, Iksan dan juga saudara, tentu kalau dari KPK nanti akan menggali informasi lebih dalam untuk salah satu mantan menteri di era Jokowi, yakni Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Ini terkait dengan dugaan korupsi kuota haji khusus 2024, di mana tadi sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, ini dari Yakut ini sudah masuk, kemudian melakukan registrasi di meja KPK, kemudian langsung menuju ke ruang penyidikan, di mana nanti penyidik akan bertanya. Ada beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Yakut terkait dengan kuota haji pada saat 2024, yakni bagaimana alurnya, bagaimana prosesnya, lalu bagaimana perintah dari Yakut untuk membagi kuota tersebut. Karena kalau kita melihat pada tahun 2024 ini untuk Arab Saudi memberikan kuota tambahan sebanyak 20.000 yang kemudian dibagi 50-50 atau 50-50, artinya untuk kuota haji khusus diberikan 10.000, kemudian untuk haji reguler diberikan 10.000, dan ini dianggap melanggar Undang-Undang tahun 2019 dan juga ketetapan Presiden tahun 2024. Kalau kita melihat untuk Undang-Undang pada tahun 2019, yakni pasal 64 Undang-Undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan juga umroh yang mengatur kuota haji khusus ini sebesar 8%, sedangkan 92% untuk kuota haji reguler. Kemudian untuk anggapan bahwa melanggar ketetapan Presiden, ini sudah berdasarkan hasil rapat panitia kerja biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH, di mana kuota haji 2024 ini ditetapkan dalam keputusan Presiden nomor 6 tahun 2024 sebanyak 241.000 orang, dan pembagiannya seharusnya 221.720 ini untuk haji reguler, kemudian 19.280 ini untuk haji khusus, dan ini sudah ditetapkan oleh ketetapan Presiden begitu. Kemudian untuk penemuan dari Pansus Aset DPR RI 2024 terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji 2024, ini juga menyatakan bahwa ada beberapa indikasi terkait dengan penyalahgunaan kuota haji yang diberikan oleh Kerajaan Arab Saudi, yakni 20.000 kuota tersebut begitu, ini diberikan tidak sesuai dengan undang-undang. Kemudian temuan yang lainnya adalah terkait dengan 3.500 kuota yang diberikan tanpa ada antrian. Nah, ini juga menjadi salah satu temuan atau indikasi yang kemudian nanti bisa saja akan ditanyakan oleh tim penyidik dari KPK kepada Yakut Khalil Qaumas yang saat ini masih berada di ruang penyidikan untuk dimintai keterangan terkait dengan hal tersebut. Tapi karena memang kasus ini masih dalam proses penyelidikan, ini juga KPK secara berjenjang ini melakukan penyelidikan dengan memanggil beberapa
orang, termasuk salah satunya kemarin dari Dirjen PHU atau Dirjen Penyelenggara Haji dan juga Umroh. Kemudian ada beberapa travel haji dan juga umroh yang juga dipanggil untuk dimintai keterangan. Kemudian juga ada dari Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH yang dipanggil pada 20 Juni 2025. Dan saat ini keterangan dari mantan Menteri Agama era Jokowi yakni Yakut Khalil Qaumas menjadi penting untuk bisa diungkapkan pada saat proses penyidikan di KPK untuk bisa membuka lebih terang terkait dengan bagaimana proses pembagian kuota tahun 2024 untuk kuota tambahan yang diberikan oleh Kerajaan Arab Saudi kepada Indonesia pada saat itu. Tapi sebenarnya kalau kita melihat lagi bagaimana temuan atau klaim dari Pansus Haji 2024 ini menyatakan sebenarnya untuk kasus dari penyalahgunaan kuota haji dibilangnya tidak hanya 2024 saja, melainkan sudah ada di tahun-tahun sebelumnya. Jadi nanti kita akan melihat proses dari penyidikannya seperti apa, kemudian bagaimana penggalian dari KPK kepada Yakut ini seperti apa. Kita akan nantikan nanti prosesnya setelah selesai proses dari penyidikan tersebut. Kembali ke Anda, Iksan. Ya, Bel, selain Gus Yakut, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim juga diperiksa KPK untuk kasus berbeda. Apa yang ingin digali penyidik dan apakah kasus ini sama dengan yang tengah disidik Kejaksaan Agung? Tentu berbeda, Iksan dan juga saudara. Kalau di Kejaksaan Agung ini terkait dengan Chromebook, kemudian kalau di KPK ini terkait dengan Google Cloud. Nah, kalau Google Cloud ini kan memang pengadaannya ini pada saat era COVID-19, internet gratis yang ada di Kemendikbudristek, dan tentu ini ada hubungannya dengan Google Cloud yang saat ini sedang didalami oleh KPK dan saat ini sedang ditanyakan kepada Nadiem Makarim yang ada di ruang penyidikan. Ini juga kasusnya masih proses penyelidikan, Iksan dan juga saudara, dan kita masih tunggu apakah nantinya proses dari penyidikan dari kedua Menteri era Jokowi ini akan segera masuk ke penyidikan atau masuk ke dalam tahap sidik, begitu kita masih akan nantikan. Tapi yang jelas juga untuk kasus dari Nadiem Makarim ini untuk Google Cloud ini juga sudah memasuki beberapa materi, termasuk salah satunya adalah memanggil beberapa orang untuk bisa dimintai keterangan, termasuk staf sus dari Nadiem Makarim sendiri, yakni pada 30 Juli ada staf sus dari Nadiem, yakni Fiona, kemudian ada mantan komisaris Gotoh dan juga mantan direktur Gotoh yang dipanggil juga pada 5 Agustus 2025, di mana semua materi pemeriksaan ini sudah masuk ke dalam KPK. Yang saat ini sedang dilakukan adalah meminta keterangan dari Nadiem Makarim untuk bisa melengkapi barang bukti, yakni adalah keterangan-keterangan dari pihak-pihak terkait. Kembali ke Anda. Abel Insani langsung dari Gedung KPK Jakarta. Terima kasih, Abel.